Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan alhamdulillahirabbil alamin pada hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini dalam rangka program diseminasi pemahaman materi dari budaya positif yang saya pelajari selama ini di CGP angkatan ke-11. Tak lupa saya sampaikan rasa terima kasih yang sangat luar biasa atas support dari Bapak Ibu semua, khususnya kepada Bapak Aryadi yang mungkin hari ini diwakili oleh Waka Bin dan Waka Kesiswaan Bu Rosana dan Bu Leni atas support dan fasilitasi yang diberikan kepada saya, sehingga pada hari ini saya sudah sampai pada posisi pencapaian modul kedua. Perkenankan hari ini saya menyampaikan pemahaman ini dan bisa menyampaikan, mengimbaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Selama pembelajaran budaya positif, hal-hal apa yang sudah saya capai adalah di dalam perubahan paradigma belajar yang semula sebelum tahun ini ada pergeseran paradigma pendidikan, yang mana perubahannya berdasar dalam cara kita memandang dan melaksanakan proses pembelajaran. Pada paradigma tradisional yang selama ini berfokus pada pengetahuan faktual dan hanya melulu pada prestasi akademik, dan pembelajaran pada guru, artinya bahwa guru itu hanya sebagai satu pusat yang selalu memberikan ilmunya sendiri satu arah seperti itu. Dimana dalam menghadapi perubahan dunia yang saat ini kiranya tidak hanya bisa teacher center saja, tetapi dibutuhkan kolaborasi. Nah, pembelajaran paradigma baru yang saat ini berfokus pada peserta didik, yang mana dalam pembelajaran itu terdapat kesinambungan, yang mana dalam pendidikan itu memberikan kelonggaran kepada siswa, ya, kemudian juga kepada gurunya, sehingga bisa merumuskan materi yang harus disampaikan, kemudian penilaiannya, sehingga yang fokusnya pada kebutuhan siswa. Jadi tidak bisa hanya satu tujuan saja, tapi kita harus bisa memperhatikan kebutuhan siswa kita apa saja. Mengapa begitu? Karena ternyata siswa itu memiliki kebutuhan masing-masing. Ya, jadi kan siswa kita itu kan memiliki karakteristik masing-masing, sehingga membutuhkan pendekatan dan pembelajaran sesuai kebutuhannya masing-masing juga. Nah, di kurikulum Merdeka itu merupakan paradigma baru dalam pendidikan, yang mana di dalam pendidikan yang menggunakan kurikulum Merdeka itu bertujuan untuk menghadapi tantangan abad 21. Nah, tantangan apa itu? Ya, tantangannya salah satunya adalah siswa kita atau lulusan kita itu harus memiliki keterampilan abad 21. Nah, keterampilan abad 21 itu apa saja? Misalnya keterampilan berpikir kritis, kemudian memiliki kreativitas, kemudian juga siswa kita harus bisa berkolaborasi. Jadi tidak bisa hanya sendirian saja, tapi mereka harus bergabung dengan teman-temannya, mampu berkomunikasi, kemudian bisa memecahkan permasalahannya, serta yang tak luput dari yang selama ini kekurangan dari lulusan kita adalah literasi, khususnya literasi digital. Dengan adanya perubahan zaman, yaitu semakin canggihnya teknologi, harus diikuti sertakan kemampuan siswa tidak hanya bisa literasinya saja, tetapi dia harus bisa menggunakan atau memanfaatkan digitalnya. Nah, pertanyaan berikutnya sebagai pemantik untuk materi berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Kemudian mengapa penting menciptakan budaya positif? Kemudian apa contoh budaya positif di sekolah? Ini pertanyaan yang akan kita jadikan pemantik mengapa kita harus menjalankan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, di sini saya merangkum dari istilah budaya positif yang mungkin selama ini Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan di kelas, ya. Nah, di sini saya mensarikan bahwa budaya positif itu adalah merupakan nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter. Jadi sebenarnya kita di kelas mungkin sudah menjalankan ini, dan kemudian kita menerapkan dalam kehidupan di kelas. Kita selalu memprioritaskan siswa di dalam pembelajaran dibandingkan hanya
siswa itu mendapatkan nilai 9 atau 10. Nah, apa arti pentingnya budaya positif? Nah, tujuannya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, yang mana nanti dampaknya pada hasil akhir pembelajaran. Contoh budaya positif di sekolah, saya rasa semuanya Bapak Ibu sudah mengetahui lah ya, contohnya 5S, senyum, sapa, salam, kemudian ada sopan santun. Kemudian kalau kita ada yang di sekolah SMK kan sudah mengenal budaya kerja, ya, yang mana dalam budaya kerja ini kita selain 5S pasti ada ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, dan religius. 1.4 ini, jadi di dalam konsep budaya positif, materi-materi yang saya pelajari, yang nanti saya berharap bisa saya sharing juga dengan Bapak Ibu semuanya, ada di disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi. Jadi kita di sini mengetahui motivasi murid-murid kita itu seperti apa, yang mana nanti pengaruhnya kadang-kala kita mau memberikan hukuman atau memberikan penghargaan atau memberikan restitusi. Nah, restitusi ini merupakan bagian yang baru yang khususnya saya pelajari di dalam program guru penggerak ini. Kemudian membuat keyakinan kelas. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini nanti kita bekerja sama dengan siswa juga. Kemudian yang keempat, di sini saya juga mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia, dan kelima tentang restitusi serta penerapannya bagaimana di kelas. Nah, di disiplin positif ya, sebenarnya di zamannya Bapak Didikan ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin positif ini artinya bukan disiplin yang secara fisik kelihatan, kita harus berdiri tegak, ya kan, kemudian lurus barisnya, gitu enggak. Tapi disiplinnya memang disiplin diri. Artinya bahwa kita sebagai manusia atau siswa kita itu memiliki motivasi yang datangnya dari diri sendiri, bukan karena diminta sama gurunya atau karena takut tekanan dari luar. Nah, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan hasil pemikiran Diana Gosen, yang mana disiplin itu dapat membuat seseorang bisa menggali potensinya lebih jauh. Ya, kemudian akhirnya dengan memiliki disiplin positif atau disiplin dari diri sendiri, yang mana nanti siswa itu tanpa ada sesuatu dari luar, dia tuh bisa mempunyai pemahaman, memiliki tanggung jawab dari dalam diri sendiri. Yang pada akhirnya dia bisa melakukan atau menjalankan nilai-nilai positif atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau dalam lingkungan kelas itu sendiri. Nah, yang kita perlu perhatikan dan cermati, ternyata dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti tadi contohnya, misalnya kalau kita upacara, dikatakan disiplin kalau udah ada, misalnya Bu Deni ya Bu, suka ayo maju, baris, harus patuh. Kata patuh itulah menjadikan disiplin kalau di budaya kita. Tapi sebenarnya disiplin di sini tuh disiplin harusnya dari diri sendiri, tanpa disuruh, sudah harus siap. Akhirnya kalau disiplin itu dilakukan karena untuk dapatkan kepatuhan, biasanya murid-murid itu cenderung menghubungkan disiplin itu pasti nggak nyaman. Disiplin itu seolah-olah harus gurunya teriak-teriak dulu, kesannya ada marah gitu. Padahal sebenarnya disiplin itu kan nggak seperti itu. Itu di budaya kita. Nah, dari materi keseluruhan dari poin 1.4 modul budaya positif, rangkuman ini adalah rangkuman dari kementerian, yang mana setiap materi yang ada itu saling terkait. Tadi dikatakan di slide sebelumnya bahwa setiap materi itu saling keterkaitan, berawal dari adanya teori kontrol, itu nanti memunculkan turunan, yang mana nanti pada akhirnya akan saling berkesinambungan. Dimana teori kontrol yang dari dasar tadi itu yang sering kita lakukan di kelas. Ini teori motivasi, yang mana dengan motivasinya setiap siswa itu berpengaruh pada perilakunya dia. Ya, kemudian yang dampaknya lagi nanti hubungannya sama nilai-nilai dirinya dia.
Kemudian kalau yang berikutnya di posisi kontrol, ini posisi kita sebagai guru. Motivasinya siswa berdampak pada kontrol guru. Kadang-kadang motivasi siswa yang berbeda dengan apa yang dimau guru membuat guru itu menjadi seseorang yang penghukum. Ya, nanti contohnya kita bahas berikutnya. Nah, ada materi tentang kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai guru juga harus tahu bahwa siswa itu sebenarnya punya kebutuhan dasar juga sebagai manusia. Nah, kadang-kala sebagai guru itu kadang kita lupa bahwa mereka punya kebutuhan. Nah, makanya diharapkan dengan pembelajaran ini, khususnya saya sebagai pembelajar CGP, dengan mengetahui teori kontrol, teori motivasi, kemudian kebutuhan dasar manusia, adanya segitiga restitusi dan lain sebagainya, pada saat mengajar di kelas, saya memperhatikan ini. Saya tidak bisa asal memberikan hukuman, saya nggak bisa asal memberikan informasi-informasi yang jangan-jangan saya salah mentreatment siswa saya. Karena bisa jadi siswa saya itu memiliki kebutuhan yang berbeda, tapi saya salah memberikan sesuatu. Misalnya kebutuhan ingin didengarkan. Biasanya mereka kalau cari perhatian kan sebenarnya kadang-kadang butuh teman curhat kayak gitu kan. Tapi kita kadang salah, malah memarahi dia, kasih hukuman. Udah jangan ini, jangan itu. Padahal sebenarnya mereka hanya sekedar didengarkan saja. Ya, Bapak Ibu, lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebijakan universal yang ada di pembelajaran kami, tetapi di kurikulum Merdeka, ya, fokusnya di profil pelajar Pancasila. Seperti ini. Ya, di mana di profil pelajar Pancasila itu pertama poinnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, acuan kita sebagai guru yang tadinya berpusat pada siswa atau murid, harapannya kita pinginnya mereka itu lulus memiliki sesuatu yang bernilai. Kalau kita ada di SMK kan harapannya memiliki kompetensi ya, tapi nggak hanya punya kompetensi, tetapi mereka harus nyampe di sini, punya karakter, profil pelajar Pancasila. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Jadi sudah disampaikan, kita harus tahu ya sebagai guru sebenarnya bahwa kita sendiri pun sebagai guru dan siswa sebagai manusia pasti punya motivasi. Motivasi pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai mereka percaya. Jadi di sini mungkin Ibu Bapak bisa membacanya ya, tapi poin pentingnya bahwa dari salah satu apa yang kita inginkan itu kadang termotivasi hal-hal tertentu. Mungkin salah satunya ini, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita melakukan sesuatu takut, jangan-jangan nanti saya dihukum. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ada yang kurang paham dari apa yang saya sampaikan tadi, Bu? Jadi apa yang saya pelajari selama di CGP khusus modul 1.4, jadi tadi membahas tentang itu Bapak Ibu semuanya ya, tentang teori-teori yang harus kita pahami sebagai guru, kemudian bagaimana kita menerapkan di dalam sekolah sehingga menjadi suatu budaya positif. Jadi salah satunya dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang perlu saya tekankan kembali termasuk kepada diri saya, bahwa ternyata kita sebagai guru itu harus memahami karakter siswa kita, memahami kebutuhan siswa, termasuk motivasinya mereka sekolah itu apa datang ke sini, dan juga motivasi kita. Mungkin ada yang memberikan masukan Bapak Ibu? Belum? Nah, agar tidak ngantuk, kita ice breaking dulu. Ini kan setelah itu baru kita membahas diskusi. Boleh dibantu Bapak Ibu berdiri sebentar. Oke. Kalau siang 2 kali, siang. Kalau sore 3 kali, 1, 2, 3. Kalau malam setengah saja. Ya, siap ya Bu? Oke. Ulang ya. 1, 2, 3. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Konsentrasi. Tepuk siang, tepuk pagi,
sebelumnya saya sudah menyampaikan materi yang pernah saya terima selama CBP, dan saya mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, harapannya agar apa yang saya dapatkan bisa saya tularkan ke Bapak Ibu. Nah, untuk memperdalam pembahasan dan pemahaman kita semuanya, saya di sini menyampaikan diskusi salah satunya untuk introspeksi diri kita. Jadi nanti saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk menjawab dalam post-it yang saya berikan, kemudian nanti ditempelkan di papan. Yang pertama, poin diskusinya, kita sebagai guru ya. Mungkin pada awalnya motivasi Anda, Bapak Ibu guru itu menjadi guru ingin mendapatkan suatu penghargaan tertentu. Namun seiring jalan saat memberikan layanan pendidikan, kemudian menikmatinya, mungkin motivasi Bapak Ibu berubah menjadi suatu keinginan untuk menjadi guru dengan nilai Anda yang yakini. Nah, coba Bapak Ibu berikan apa ya istilahnya informasi. Selama ini apakah Bapak Ibu memberikan layanan pendidikan itu memang sudah benar motivasinya seperti ini, artinya nilai-nilai yang Anda yakinin, atau hanya karena ada hukuman yang tadi saya sampaikan ya poinnya ya. Paham Bapak Ibu tugasnya? Mungkin kita lihat motivasinya dulu Bapak, bisa dibantu. Jadi motivasi seseorang itu untuk menghindari ketidaknyamanan atas hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau karena haji ya biasanya kita kerja. Kemudian atau kalau kita nggak kerja yang benar, nanti kita dapat poin atau penilaian sehingga nanti kita dapat scoring atau SKP-nya nggak naik ya Bu ya, seperti itu ya. Atau karena kita bekerja itu memang saya niatnya bekerja untuk mendapat nilai keyakinan kita seperti itu. Kemudian dari ketiga ini, coba Bapak lanjut. Nah, ketiga itu tadi tuh dari yang tiga, Bapak Ibu posisinya di mana saat ini? Bisa dibantu ya Pak Ibu ya. Rok. Jadi bisa dibantu Bapak Ibu. Jadi nanti hasil refleksi diri ditempelkan di papan. dia buatnya angka atau kalimat itu yang Kalimat saja ya Ibu. Berapa Bu? Kita pertama dulu satu, motivasi yang tadi saat ini Bapak Ibu menjadi guru itu motivasinya apa? Apakah karena menghindari tidak kenyaman, daripada saya nganggur saya jadi guru aja ya, kayak gitu kan? Atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan, saya jadi guru, kalau nggak jadi guru saya nggak dapat duit, dapat gaji, gitu ya. Atau yang ketiga saya jadi guru, yang mungkin yang ketiga nilai percaya kalau dapat jadi guru ya saya membuat seseorang atau murid cerdas. Masalah duitnya dapat, alhamdulillah, nggak dapat juga nggak apa-apa. yang dua kan gitu. Jadi ini bagian dari refleksi diri. yang dua lah tetap coba Sampaikan. Jadi misalnya dulu kalau jadi guru kan daripada saya nganggur, mending saya kerja jadi guru aja. Mungkin kan begitu ya. Kemudian yang kedua, jadi gurunya bebas. Jadi itu tergantung Bapak Ibu sih. Gitu. salah satu apa satu aja Satu kan motivasi ya. Dari hatinya Bu. seberat kepalaku. Bu, itu kan yang nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau misalnya cuma untuk mendapatkan imbalan tuh, udah Ya. sampai situ doang boleh Pasti nggak? kan Bu dapat penghargaan karena imbalan dari provinsi atau dari mana ya Bu ya? Kan itu penghargaan, bagian dari penghargaan. Tapi bukan orang lain, itu hak kita. Iya. Nggak boleh dipotong Bu. Oh, nggak boleh dipotong. Boleh dipotong itu satu bagian. Karena kalau misalnya kalau hukuman dapat apa pesannya rencana. Udah ya Bu, lanjut ya. Nah, pada bagian kedua atau di poin kedua, nih kembali lagi sebagai pendidik atau guru. Ini ceritanya pada saat hadir satu pelatihan, ya pelatihan atau pendidikan atau magang yang diundang oleh institusi. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu semuanya? Pertama, apakah Bapak Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran, artinya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau Bapak Ibu ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai
kepala sekolah berprestasi. Artinya ini kalau kepala sekolah, kalau kita sebagai guru berprestasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, apakah Anda ingin jadi pembelajar sepanjang hayat? Jadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri, serta menjadi teladan bagi murid-murid dan guru-guru atau rekan sejawat Bapak Ibu yang ada di lingkungan sekolah. Nah, dari ketiga poin ini, motivasi mana yang paling kuat mendasari Bapak Ibu mengikuti kegiatan pelatihan ini? Untuk pelatihan ini. ya, ini seandainya Bapak Ibu tuh dapat undangan dari kementerian atau dari dinas atau dari mana gitu ya. Nah, motivasi tadi kan ada 3. Nggak enak sama bunuh gitu. Nah, kadang-kadang ini kan nggak enak menghindari ketidaknyamanan, mungkin kita fair aja karena itu bagian dari refleksi diri. Tapi itu yang dari 3 itu. Dari 3 ini yang kita pilih ya, dari ketiga ini. So, jangan-jangan kita tuh hadir tuh karena jangan kita urus sama panitia, Pak, gurunya belum datang kan, sekali gitu kan. Kemudian ya salah satunya. Kemudian ada juga ini diundang nggak datang, bulan nggak datang, bulan nggak dapat undangan dari ini, gitu kan? Menurutnya hebat loh ya, datang di acara ini loh ya. Itu kan penghargaan dari teman-teman sejawat, kayak Bu Inggit, Pak Ojan, kayak gitu. Atau karena kita memang, oh ya kalau itu kegiatan training atau apa lainnya atau undangan, oh itu bagian dari belajar, ketemu orang lagi. Manakah Bapak Ibu semua di bagian ini? Numpang foto dulu. Iya, kan tetap bantuin saya sampai selesai. Karena numpang foto. 2, 4, 5. Silakan kan, silakan Ibu ditempelkan. Sudah Bapak Ibu? Sudah Adik-adik. Terima kasih Bapak Ibu dari diskusi yang pertama. Sebagian besar sudah ini ya termotivasi ya bahwa mengajar itu sudah panggilan jiwa. Jadi sudah poin yang ketiga. Artinya Bapak Ibu semua termotivasi untuk mengajar itu bukan karena adanya hukuman atau karena penghargaan, tetapi sudah memiliki rasa mengajar itu ada nilainya tersendiri. Kemudian yang berikutnya tadi dari pelatihan tadi ternyata Bapak Ibu semua merupakan orang-orang yang memiliki motivasi belajar sepanjangnya. Tepuk tangan buat. Berikutnya materi, oh ya, di diskusi yang kedua. Diskusi ini diskusi kelompok Bu. Artinya bahwa tadi itu kan sendiri introspeksi diri dan refleksi. Nah kalau di sini kita adakan diskusi kelompok yang mana nanti dari Bapak Ibu semua saya bagi dari 2 kelompok. Nanti hasil diskusinya ditempelkan di papan. Nah poin yang harus Bapak Ibu jawab dalam kelompok tersebut, poin ke-1 yaitu bila di sekolah Bapak tidak ada aturan yang memberikan teguran kepada karyawan atau Bapak Ibu guru yang sering terlambat, dan tidak ada atasan yang memberikan Bapak Ibu penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu. Nah, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Ya, jelaskan alasan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi tadi yang disebutkan dalam pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari dari perilaku murid-murid Bapak Ibu di kelas? Ya, kalau tadi kan yang kita gali itu Bapak Ibu sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu menilai murid-murid Bapak Ibu di kelas itu memiliki motivasi yang mana? Kemudian yang ketiga, strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak? Kemudian bagaimana perilaku murid Bapak setelah Bapak menerapkan disiplin positif? Terakhir, nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah? Jawabannya aja. Ya, aku Ya, tetap waktu dari ketiga motivasi kepada siapa? Pendek-pendek aja nggak apa-apa.
tuh tetap datang. Apa ya tadi? Dia pelan-pelan. Solid. Waktu itu kan. Terima kasih Bu. Silakan. Bapak tua kan. Kita sebutkan teori-teorinya nggak usah banyak-banyak ya Bu Dia ya. Kita mendiskusikan materi terkait dengan budaya positif yang mana tadi ada motivasi salah satunya. Nah, di slide berikutnya di sini saya akan menyampaikan tabel identifikasi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi memang kita tuh perlu mengetahui bahwa apa sih bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini merupakan tabel yang mana isinya tentang identifikasi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Lanjut. Yang mana di dalamnya di tabel tadi itu ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, jadi ternyata kata disiplin positif itu merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Yang mana disiplin itu bermakna positif, yaitu disiplin karena konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Ya, di sini yang sering kita lakukan kadang-kadang hukuman. Ya, namanya hukuman itu kadang-kadang sering kita lakukan dan ternyata itu merupakan konotasinya yang negatif. Yang dampaknya itu membuat siswa kita merasa gagal, tidak percaya diri. Nah, sebagian yang paling bukan paling ya, yang lebih baik adalah konsekuensi dan yang lebih bagusnya lagi adalah restitusi. Ya, dimana di dalam konsekuensi restitusi itu hubungan antara guru dan murid itu akan lebih bagus dibandingkan adanya hukuman bagi murid. Nah, kadang-kadang dari apa yang saya pelajari saya merasa bersalah sering menghukum siswa saya. Yang harusnya saya nggak harus menghukum gitu. Ternyata menghukum itu sisi kita sebagai seorang guru mungkin puas gitu kan. Tapi bagi siswa ternyata mereka bisa jadi nggak percaya diri, kemudian merasa tidak berarti seperti itu dan tidak nyaman, bahkan takut sama kita. Padahal sebenarnya kita tidak ingin memberikan hukuman, hanya suara kita yang agak meninggi aja mereka sudah takut. Dan biasanya hukuman itu satu arah. Kita kalau marahin dia atau menghukum dia tuh kita yang berkuasa seperti raja, sedangkan mereka menjadi seorang terkecil, terbang kecil dan kecil. Akhirnya dia tidak percaya diri. Lanjut Pak. Nah, coba Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, Pak, yang satunya Pak. Nanti biar kelihatan suara ya. Nanti kan Bapak Ibu kan pasif ya, ada suara nanti yang ini. Nah, K itu merupakan konsekuensi, H itu hukuman. Jadi saya menyampaikan nomor 1 Bapak Ibu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke Pak Ujang, menurut Bapak yang poin 2 itu hukuman atau konsekuensi ya Pak? Itu hukuman ya. Hukuman. Kemudian Bu Inggit yang poin 3? Konsekuensi. Yang ke-8 Bu Ida, poin ke-8 berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman Ibu. Hukuman. Bu Rini, yang ke-11 Bu Rini, Konsekuensi. duduk di bangku pinggir. Konsekuensi, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat dan tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencari teman saat bermain di lapangan merupakan konsekuensi. Coba, nah Ibu Bu Diah. Nah, Bu Diah, maaf ya Bu Diah ya. Saya nggak bawa kacamata jadinya tak kirain Bu Ida sama Bu Diah sama Bu Dwi hampir sama. Bu, yang poin 12 Bu, menurut Ibu terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran ini termasuk konsekuensi atau Konsekuensi. konsekuensi. Nah, yang 14 Bu Jen, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Ini yang tapi kalau di sekolah kita kayaknya tidak ada yang membersihkan WC ya. Adanya Pak membersihkan apa? Lab ya. Lab ya, yang sering membersihkan lab. Membersihkan lab kelas. Terima kasih. Lanjut Pak.
Jadi setelah kita mempelajari perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, tapi kita kadang suka lupa penghargaan yang kita berikan ke siswa pun juga merupakan bentuk hukuman. Nah di sini selama saya belajar tentang ini tuh Alfikon menyatakan bahwa penghargaan yang kita berikan kepada anak itu bisa mematikan kreativitas. Contohnya apa? Misalnya mereka kalau misalnya habis upacara dikasih apa gitu kan, kadang-kadang kreativitasnya untuk latihan itu kalau nggak ada upeti atau ada makanan dari siapa itu kan pasti susah kan. Nah, ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Ada anak yang dikasih penghargaan karena dia pintar atau bisa melakukan sesuatu. Nah bagi anak yang tidak bisa, dia merasa saya nggak bisa, berarti saya nggak dikasih. Lanjut. Nah ini restitusi Bapak Ibu yang nanti kita bahas lebih detail. Ini proses yang lebih baik dibandingkan kedua tadi, hukuman dan konsekuensi. Boleh Pak? Lanjut. Nah ini merupakan kebutuhan dasar dari manusia, yang mana ini juga merupakan kebutuhan dasar dari siswa-siswi kita. Jadi Bapak Ibu guru, maksud saya sendiri juga harus menyadari bahwa siswa kita memiliki kebutuhan dasar sebagai manusia. Salah satu bentuk kebutuhannya yaitu satu, bertahan hidup, kemudian dia ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian kebebasan dan kesenangan. Lanjut Pak. Lanjut. Nah ini keyakinan kelas. Di materi keyakinan kelas ini setelah saya mempelajari kebutuhan dasar manusia, kemudian tahu teori motivasi dan sebagainya, nah sekarang kita dihadapkan di kelas. Nah kelas kita kan anaknya dari sampai 36 ya, mereka memiliki kebutuhan dasar berbeda, motivasi berbeda ya kan. Nah gimana caranya kita bisa mengkontrol mereka? Nah salah satunya yaitu dengan adanya budaya positif keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan Bapak Ibu semuanya. Keyakinan kelas ini dibentuk karena adanya kesepakatan bersama ya antara siswa yang ada, keseluruhan diskusi dengan gurunya juga, dan tidak menggunakan kata tidak. Jadi kalimat yang digunakan adalah kalimat positif, yang mana nanti semuanya itu anak-anak itu harus menuangkan ide-idenya sendiri-sendiri, dituliskan, kemudian disepakati bersama, dan nanti itu merupakan kesepakatan bersama, yang mana nanti kalau tidak melaksanakan ada konsekuensi atas keyakinan itu. Silakan Mbak, lanjut. Adanya keyakinan kelas ini berdampak pada seseorang, karena keyakinan kelas itu akan memberikan motivasi kepada seseorang dari dalam, bukan karena aturan dari sekolah misalnya atau dari orang lain. Jadi anak itu melakukan sesuatu memang asalnya dari saya atau teman-teman sekelas sepakat bersama, bukan karena sekolah kalau nanti salah pasti adanya hukuman. Tapi kalau ini keyakinan kelas, jatuhnya nanti kalau tidak melaksanakan mereka akan mendapatkan konsekuensi, atau pada akhirnya yang terakhir tadi yang lebih baik restitusi. Jadi kita lebih nyaman aja dalam menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Silakan Bapak lanjut. Nah di sisi lain murid juga lebih nyaman juga karena mereka tidak akan ada rasa takut. Tapi kalau ada peraturan kan, misalnya di sekolah kalau tidak pakai seragam nanti kena hukuman, dapat poin. Tapi kalau adanya keyakinan kelas, selama ini setelah saya mempraktekkan itu, mereka lebih perhatian dengan apa yang sudah dihasilkan dalam bentuk catatan dalam keyakinan kelas. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, saya mencoba mempraktekkan tadi keyakinan kelas di dalam kelas saya di kelas 11 PS dan 12 PS. Di sini setiap siswa itu menuliskan hal-hal yang diinginkan di dalam kelasnya bersama dengan teman-temannya, disepakati bersama, kemudian ditempelkan. Nah ini nanti ditempel dan akan terus ingat. Nah setelah ditempelkan, saya akan mencatatnya atau menuliskannya di dalam kertas lembar, kemudian ditandatangani masing-masing kata-kata kalimatnya itu saya tanda tangan di bawah. Ini pegangan saya, kalau di jam saya, kalau mereka nggak bukan mentaati, artinya tidak mengikuti keyakinan dan kesepakatan tersebut, ya tidak saya kasih konsekuensi.
Lanjut Pak. Nah ini keyakinan kelas rekomendasi. Lanjut. Posisi kontrol, tadi kita sudah keyakinan kelas sudah sepakat gitu kan. Di posisi kontrol ini kita sebagai guru sudah sebagai seseorang yang memiliki kontrol terhadap siswa kita jumlahnya 36, ya kan, dengan segala banyak motivasi, kebutuhan, ya kan, kemudian karakter yang berbeda, nggak mungkin kita bisa mengendalikan mereka. Kita harus punya kontrol. Nah, untuk mencapai kontrol tersebut pasti kita tadi harus tahu dulu ya motivasinya apa, baru bikin kesepakatan, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sebagai aturan atau rule pegangan untuk kita menjadi pengontrol. Sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, guru kadang sebagai teman, kemudian atau pemantau juga kadang-kala, dan terakhir kita sebagai manajer. Yang paling bagus posisi di manajer. Ya, Bapak silakan kita bahas sedikit. Nah, ini kalimat-kalimat atau ciri-cirinya. Sini. Dampak-dampaknya posisi kontrol khususnya yang resolusi itu lebih nyaman ke siswa. Itu Bapak. Nah, ini contoh ciri-ciri kontrol penghukum. Kita jadi nanti bisa introspeksi diri. Saya itu jadi kontrol penghukum itu pada saat kapan saya melakukan ke siswa. Jadi saya setelah belajar ini itu saya langsung refleksi. Jangan-jangan saya sebagai penghukum, jangan-jangan saya sebagai pemantau. Tapi kita sebagai guru juga harus bisa semuanya. Kadang-kala kita sebagai penghukum, kadang-kala kita sebagai pemantau, kadang-kala kita sebagai teman, harus bisa mengkombinasikan kelima kontrol tersebut. Ini ciri-cirinya kalau kita sebagai penghukum. Cenderungnya negatif. Siswa cenderung takut. Ya, lanjut Pak. Ini ciri-ciri membuat rasa bersalah. Biasanya kalimat kita nggak tinggi, tetapi cenderung nanti siswa itu cenderung diem gitu kan, mendengarkan gitu. Siswa merasa berat dan kadang merasa dia tidak pede dan tidak berharga. Lanjut Pak. Nah, sebagai teman, nah ini juga kita sering melakukan sebagai teman. Kadang-kadang mereka siswa jadinya kadang sering melunjak ya dalam bahasa ininya ya, mentang-mentang kita sudah bisa setara. Jadi kadang-kadang mereka tidak bisa menjadikan kita posisi guru. Dia lupa bahwa kita adalah gurunya. Nah, posisi ini ternyata bagi siswa itu tidak bisa memberikan keputusan sendiri. Dia cenderung merengek, minta dikasih, ya Pak ya Bu ya, gitu kan, merayu kita cenderung. Posisi berikutnya, ya Bu, nah negosiasi, ya Bu ya. Nanti ini ya Bu ya, beneran ya Bu, seperti kayak gitu. Jadi kita sebagai teman. Nah kadang-kadang ini jadi mereka sedikit agak memuncak. Jadi teman. Kemudian posisi berikutnya Bapak, pemantau. Nah ini sebagai pemantau ini biasanya kita tuh suka mengawasi sebagai siswa. Sebagai guru. Sebagai guru kita suka jadi pengawas, liatin ukur disiplin mereka. Ya kan, muter di dalam kelas siapa yang membawa handphone, tidak belajar dan lain sebagainya. Lanjut, posisi pemantau. Nah, posisi manajer ya Bu, ini bukan salah saya nulisnya. Ini posisi yang terbaik dari kelima posisi kontrol tadi. Nah, diharapkan kita bisa menjadi guru yang banyak sebagai posisi manajer, bukan hanya sebagai penghukum atau yang sering terjadi kita sebagai teman akhirnya kebablasan mereka kan seperti itu. Lanjut Pak. Nah, refleksi diri Bu, Bapak, dari kelima tadi itu posisi kita yang sering kita lakukan yang mana Bapak Ibu? Posisi penghukum, posisi pengontrol, atau posisi teman? Pak Ojat? Posisi teman. Wiyit? Pengontrol. Wida? Pengontrol. Bu Rini? Pengontrol. Dia? Pengontrol. Ujek? Teman. Jadi sebenarnya kita mungkin lebih banyak mendominasinya itu ya, tapi saya rasa mungkin setiap orang punya 5 itu. Kadang-kadang kita hukum juga kan, nggak mungkin kita kombinasi, cuman yang paling dominan kita mungkin kadang menghukum, kadang teman, kadang pengontrol.
Nah, masih sebentar lagi lah selesai ya. Di segitiga institusi ini posisi yang paling ini ya Pak, yang paling bagus dalam menangani suatu masalah di kelas. Yang mana di segitiga institusi ini tadi sudah saya sampaikan itu posisi siswa dan guru itu saling nyaman seperti itu. Dan ini diharapkan dalam rangka kita memecahkan masalah yang ada di siswa, kita bisa menerapkan ini. Nah, langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas, kemudian menvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu semuanya polanya. Jadi di sini pada saat saat menstabilkan identitas, kalimat yang kita pakai sebagai seorang guru kepada siswa, ini ya Bapak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian ada kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ada kalimat-kalimat khusus yang dipakai dari setiap garis-garis yang ada. Bapak Ibu, kalau sesi pertama biasanya kalimat yang kita ucapkan kata kuncinya ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimatnya yang sering yang kalimat kunci yang kita pakai pada saat posisi ini, contohnya seperti ini. Ya, jadi ternyata kita sebagai guru pun harus bisa mengatur tutur kata kita pada saat membuat suatu keputusan atau diskusi dengan siswa untuk menyelesaikan masalah itu memang ada kalimat-kalimat yang harus kita perhatikan. Jadi yang mana tidak membuat siswa kita sakit hati, putus asa, dan kadang-kadang mereka merasa gagal. Nah, yang saya merasa takut itu mungkin selama ini saya salah gitu kan, dan akhirnya siswanya yang harusnya dia bisa membuka pikiran, tetapi gara-gara saya salah berucap mereka jadi menghindar. Lanjut Pak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, kalimat kuncinya ini. Lanjut Pak. Nah, saya mencoba segitiga restitusi itu di pembelajaran saya. Biasanya masalah yang saya hadapi itu siswa yang tidak memenuhi peraturan sekolah, secara berpakaiannya berantakan, kemudian tidak masuk kelas di jam-jam saya, kemudian tidak rapi rambutnya dan sebagainya. Jadi di saat saya mencoba ini, saya mencoba menggunakan kalimat-kalimat sesuai dengan segitiga institusi. Dan alhamdulillah memang sih berbeda pada saat saya nyantai seperti biasanya dengan menggunakan kalimat institusi ini. Silakan. Lanjut. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya pelajari selama ini, kemudian saya mencoba menerapkan dalam pembelajaran di kelas saya, ternyata ini disiplin positif itu memberikan manfaat buat guru dan siswa dalam membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi dan memberdayakan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Artinya dengan budaya positif, dengan disiplin positif itu saling nyaman, saling erat, bisa berkolaborasi antara siswa dan guru, ada rasa percaya diri. Nah, jadinya motivasi kita tuh lebih, sebagai guru saya lebih senang mengajar. Jadi tidak hanya karena gaji, tidak karena saya ada hukuman, tapi karena memang saya ingin ngajar untuk membuat siswa saya lebih baik dan lain sebagainya. Di sisi lain siswa nyaman belajar dengan kita, tidak ada rasa takut, kreativitasnya akan meningkat. Yang kedua, berdasarkan penelitian dan saya juga mendapatkan pengalaman yang sama, ternyata dengan menerapkan disiplin positif itu mengajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerjasama, keterampilan sosial, dan keberanian yang akan membantu siswa menjadi individu yang baik dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Hal ini juga juga pernah diteliti oleh Firdaus dan Fauzian tahun 2020, cuman bedanya mereka di tingkat SD. Dan di sini ya, saya rasa intinya hampir sama, antara siswa dan guru sama-sama mendapatkan hal yang baik dengan menerapkan disiplin positif. Dan tak lupa lingkungan sekolah sangat mendukung itu. Jadi peran serta warga sekolah untuk menciptakan itu cukup besar.
Baik Bapak Ibu semuanya, demikian yang saya sampaikan dari apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif. Memang tidak ada guru yang sempurna, semuanya harus belajar. Khususnya buat saya sendiri, ternyata dengan belajar ini saya masih merasa jauh dari guru yang profesional ya. Makanya harapan saya bisa lebih baik. Dengan adanya diseminasi ini, saya juga bisa bertukar informasi, bertukar pengalaman yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas. Kalau nanti membutuhkan informasi lebih lanjut, kita bisa sharing-sharing materi. Harapan saya dengan diseminasi ini, tujuan dari pembelajaran buat guru CGP khususnya untuk menyebarkan budaya positif di sekolah, khususnya di kelas saya, bisa juga disebarluaskan di SMK 8 melalui Bapak Ibu semuanya. Demikian dari saya, semoga cita-cita dari ini program guru penggerak untuk mewujudkan murid yang salah satunya ini Bapak Ibu, saya punya ini ya, be kind, be brave, be silly, be honest, be you, akhirnya, dan we must be happy. Itu bagian dari motivasi kita belajar mengajar, juga siswa kita mendapatkan itu semua. Terima kasih atas semua perhatian dan kerjasamanya. Semoga nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.